Cinta atau sayang? Aras tahu berdamai dengan keadaan memang lebih baik. Tapi melihat Mario di kampus, membuat dia jadi ingin tahu siapa yang sebenarnya memfitnah dia. Sayangnya Mario tidak mau memberitahu sekuat apapun dia memaksa, Mario tidak mau bicara. Daripada terus memikirkan Mario, Aras mengalihkannya dengan menatap wajah Naura. Wanita yang tidak tahu apa-apa itu harus ikut terlibat dalam masalahnya. Kasihan kamu Naura. Harusnya kamu masih di pesantren saat ini. Harusnya kamu menjadi wanita terhormat. Maafkan aku Naura. Aku akan mencari orang itu. Aku hanya ingin keadilan untukmu. Aras menelisik setiap lekuk wajah istrinya. Wanita yang selama ini sering diabaikan kini malah menjadi pendamping hidupnya. Dia tidak pernah menyangka akan berjodoh dengan Naura. Meski tadinya tidak ada cinta, tapi dengan ketulusan Naura, Aras yakin rasa cinta akan datang dengan sendirinya. Kakak belum tidur? Tiba-tiba Naura membuka mata. Aras jadi salah tingkah karena ketahuan sedang menatap wajah Naura. Kenapa kak? Sejak pulang tadi aku lihat kakak murung. Ada masalah? Enggak kok. Cuma gak bisa tidur aja. Udah ayo tidur lagi. Aras mengusap mata Naura dengan telapak tangannya. Lalu meniupnya. Ih, kakak. Bau banget mulutnya. Naura menutup hidungnya. Masa sih? Aku emang belum gosok gigi sih tadi. Hihi. Pantesan. Bau banget. Bau tapi ngangenin. Aras tiba-tiba memeluk tubuh mungil Naura. Ngapain sih peluk-peluk? Gerah kak. Aku kedinginan. Dingin begini bilang gerah. Gimana sih? Udah ayo meram. Aku peluk. Atau mau aku cium bibirmu itu? Sebagai sleep booster? Enggak. Naura menutup mulutnya. Dia malu kalau Aras berkata seperti itu. Meski dia tidak menyangkal jika dia sebenarnya juga menginginkannya. Gak apa. Gak usah ragu-ragu ya. Aras mendekatkan wajahnya ke wajah Naura. Sontak mata Naura melotot karena perilaku Aras. Ih serem banget kamu Rah, kayak Kunti aja. Kak boleh aku tanya sesuatu? Apaan? Nanya apa? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Kakak ini kena sindrom juga ya? Habisnya kamu bikin gemes. Nanya apa? Kakak Ci. Agak. Udah aku mau tidur. Naura memiringkan badannya menjadi memunggungi Aras sekarang. Hayo Ci apa? Aras memeluk pinggang Naura dari belakang. Aroma wangi rambut Naura membuatnya bagai tersihir untuk beberapa detik. Kak, gerah! Naura berusaha menggerakkan tangannya tapi kalah kuat dengan pelukan Aras. Bilang dulu, nanti baru aku lepasin. Gak kak? Gak jadi? Ya udah kalau gitu aku gak akan lepasin kamu. Aras malah semakin mengeratkan pelukannya. Dia merasa sangat nyaman saat memeluk Naura seperti ini. Meski kadang dia juga merasa khawatir. Bunyi krek-krek dari tempat tidur yang dia tempati ini sebagai tanda kalau kayunya sudah mulai rapuh. Dia takut kalau tiba-tiba ambruk. Kakak ini, gak gerah apa ngusel-ngusel begini? Enggak. Malah anget. Enak. Ya aku tahu. Ci maksud kamu cium ya? Ya udah aku cium ya. Ih, kakak. Aras menciumi leher Naura hingga membuat Naura merasa kegelian. Dia menggerakkan tubuhnya hingga membuat sesua. Jangan bikin aku nafsu ngapa, Ra. Aku laki-laki normal, Ra. Gerakanmu membuat Monasku berdiri. Tanggung jawab kamu, Ra. Monas? Kakak punya Monas? Monas emang berdiri, Kak. Mana mungkin dia rebahan. Hadeh, kamu ini bego apa polos sih, Ra? Udahlah jadiin PR aja. Besok dikumpulkan ya, Kak? Ya dikumpulkan. Khusus buat kamu sudah pasti aku kasih nilai ke-20. Belum aja ngerjain. Udah dinilai aja. Ra? Bisik Aras di telinga Naura. Ya, Kak? Ada apa? Jangan dibisik-bisikin di telinga dang, Kak. Geli tahu,
Ra, iya. Ada apa? Kamu sayang gak sama aku? Deg. Akhirnya pertanyaan itu keluar lebih dulu dari mulut Aras. Jantung Naura semakin berdebar kencang. Kamu deg-degan, Ra? Tanya Aras yang merasakan getaran dari tubuh Naura. Dan sudah pasti itu adalah detak jantung Naura. Kak, aku tidur ya? Jawab dulu. Kamu sayang gak sama aku? Entahlah. Naura enggan menjawab. Dia memilih bungkam sebelum memastikan kalau Aras juga punya perasaan yang sama dengannya. Tahu gak kenapa aku menanyakan tentang rasa sayang? Bukan cinta. Enggak, Kak. Karena buatku sayang itu tulus dan tidak mengharapkan balasan. Kalau cinta belum tentu tulus dan bisa saja akan hilang suatu saat nanti. Makanya aku lebih suka memaknainya dengan sayang. Bukan cinta. Kalau sayang sudah pasti cinta. Tapi kalau cinta belum tentu sayang. Menurutku sih. Gak tahu kalau orang lain memaknainya bagaimana. Oh. Kenapa oh? Aku butuh jawabanmu. Sayang? Aku gak tahu, Kak. Aku belum pernah menjalin hubungan dengan lawan jenis sebelumnya. Jadi aku gak tahu sayang dan cinta itu seperti apa. Setiap hari kita menghabiskan waktu bersama. Mulai terbiasa dan merasa nyaman. Apa itu cukup untuk menyebutnya dengan sayang? Tapi yang aku tahu, kayaknya yang kakak ucapkan tadi kebalikannya deh. Di dalam perasaan cinta itu juga ada perasaan sayang. Kalau sayang belum tentu cinta. Masa sih? Menurut yang aku baca sih begitu, Kak. Tapi secara praktiknya aku gak tahu. Aku gak bisa membedakan mana cinta dan mana sayang. Terus yang kamu rasakan sama aku bagaimana? Apa ya? Kalau kakak gimana? Apa yang kamu rasakan juga sama seperti yang aku rasakan? Kayaknya gitu deh. Jadi kakak tidak bisa memahami diri kakak sendiri? Harus aku dulu yang bilang? Iya, Dang. Biar aku tahu perasaanmu padaku seperti apa. Kenapa bukan kakak yang duluan? Enggak ah. Naura kini sedikit banyak tahu tentang Aras. Perasaannya hanya akan mengikuti Naura. Dia rasanya ingin menangis. Sesulit itu Aras mengatakan cinta atau sayang. Padahal itu sangat penting bagi Naura. Naura memejamkan mata. Dia pura-pura tidur. Dia tidak mau lagi bicara tentang sayang atau cinta. Kenapa sih tinggal ngomong aja gak mau? Ra? Aras mengusap-usap pundak Naura lalu mengusap rambutnya. Tapi Naura bergeming. Tidak mau merespon Aras. Keesokan harinya, Aras merasa dirinya dicuekin oleh Naura. Naura diam 1000 bahasa. Padahal dia sudah mengajak Naura bicara. Tapi Naura menjawabnya singkat-singkat saja. Ra, kamu kenapa sih? Ngambek ya? Enggak. Naura melanjutkan mengepel lantai. Hanya menjawab sekedarnya saja setiap Aras mengajaknya bicara. Bohong ya? Biasanya kamu kalau aku ajak bicara gak gitu. Perasaanmu kali, Kak. Masa? Lah, celanaku bolong nih. Bisa tolong tambelin gak? Aras menyodorkan celananya pada Naura. Mana? Ini bolong. Ada 2 bolongnya. Aras menunjuk bagian celananya yang menurutnya bolong itu. Naura yang merasa kasihan pada Aras, mencoba mencari bagian celana Aras yang berlubang. Tapi tidak ada. Itu Lora, masa gak lihat sih? Aras masih memaksa. Dia bersikeras kalau celananya ada yang bolong. Gak ada, Kak. Ih, kamu ini Ra, ini lo bolongnya. Aras menunjukkan bagian yang berlubang pada Naura. Kalau itu memang bolong, Kak. Kalau gak bolong gimana cara pakainya? Naura menggelengkan kepalanya. Mau heran tapi itu Aras. Mengikuti saran Bu Yuni. Hari ini jadwal Naura memeriksakan kandungannya. Untuk yang kedua kalinya dia akan melihat si jabang bayi di layar USG. Naura dan Aras sama-sama antusias. Ingin melihat perkembangan sang jabang bayi. Alhamdulillah janin berkembang sesuai usianya, Bu. 15 gram di usia 12 minggu. Ketubannya juga banyak. Jaga asupan makan dan minum ya, Bu. Air putihnya jangan lupa. Ya, dokter. Terima kasih.
Belum terlihat cowok atau cewek ya, Dok? Tanya Aras yang khawatir akan jenis kelamin anak itu nanti. Belum, Pak. Mungkin bulan depan. Ini saya kasih vitamin lagi ya. Vitaminnya masih apa habis? Habis, Dok. Setelah memeriksakan kandungan Naura, Aras segera membayar di kasir dan mengambil obat. Mereka terpaksa menjadi pasien umum karena tidak memiliki asuransi kesehatan. 250.000 ya, Kak? Tanya Naura. Iya. Nggak apa-apa. Udah gak usah dipikirin. Selama aku masih sehat, aku akan kerja agar kamu bisa memeriksakan kandungan setiap bulan. Apa bulan depan ke bidan saja, Kak? Jangan. Aku ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Aku juga ingin melihat anak kita juga kok lewat USG. Udah gak apa-apa. Doain aja aku selalu sehat ya. Biar bisa cari uang yang banyak. Udah yuk pulang. Iya, Kak. Naura hanya bisa menurut apa kata Arash. Dia hanya bisa pasrah. Dia sebenarnya tidak menginginkan kehamilan ini. Kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Sangat dia sesali. Antusias mereka menyambut anak bukan berarti mereka bangga dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Tapi lebih pada tanggung jawab pada anak yang tidak salah apa-apa. Aras juga menyesal. Karena baginya, apa yang sudah terjadi adalah mutlak kesalahannya. Daripada terus meratapi nasib, dia memilih memperbaiki diri dengan menjadi suami dan calon ayah yang baik. Meski biaya ke dokter kandungan tidaklah murah, tetap dia usahakan. Belum lagi vitamin dan makanan bergizi yang setiap hari selalu dia beli untuk Naura. Semua demi istri dan calon anaknya. Mas Aras dan Mbak Naura dari mana? Tanya Bu Yuni saat melihat Aras dan Naura yang baru saja sampai di rumah usai dari rumah sakit. Periksa kandungan, Bu. Oh, pantes. Kok rumahnya sepi? Ini ada titipan dari orang. Gak tahu siapa. Katanya sih saudara Mas Aras. Bu Yuni menyerahkan bungkusan plastik lumayan besar pada Aras. Terima kasih, Bu. Saya taruh dulu. Sama-sama. Oh ya, Mbak. Periksanya kemana? Rumah sakit ibu dan anak Kartika, Bu. Itu kan terkenal mahal, Mbak. Iya, Bu. Kata ke Aras suruh periksa di situ aja. Mbak punya kartu asuransi kesehatan? Tidak, Bu. Bikin aja, Mbak. Nanti saya bantu. Yang penting punya KK dan KTP. Penting itu, Mbak. Kita kan gak tahu ke depannya nanti ada apa. Kalau tiba-tiba disuruh operasi gimana? Uang dari mana? Oh gitu ya, Bu. Nanti saya tanya ke Aras dulu ya, Bu. Kalau setuju, nanti saya nemuin Ibu. Iya, Mbak. Ada apa, Rah? Tanya Aras setelah meletakkan bungkusan plastik tadi. Ini dikasih saran sama Bu Yuni suruh bikin asuransi kesehatan. Iya, Mas Aras. Buat jaga-jaga. Siapa tahu nanti Mbak Naura disuruh operasi. Sesar itu biasanya belasan juta loh, Mas. Oh gitu ya, Bu? Iya deh, nanti saya pikir-pikir dulu. Nanti saya bantu Mas Aras. Bisa buat periksa juga kok. Jadi lebih ringan. Uangnya bisa kalian tabung untuk masa depan. Iurannya paling berapa sih tiap bulan? Kelas 3 yang paling murah 35.000 per orang. Semua warga di sini juga saya bantu bikin semua, Mas. Apa gak sama saja mendoakan diri biar sakit, Bu? Beda dan Mas. Kita kan harus waspada. Hati-hati. Lagian ini kan program pemerintah. Gotong royong. Kalau kita gak pakai, setidaknya ini bisa meringankan orang lain yang sedang membutuhkan pengobatan. Kita kan berharapnya bisa sehat terus. Kalau gak dipakai, yang niatkan saja iuran kita tiap bulan untuk sedekah bagi yang sedang menjalani pengobatan. Kalau dipakai ya setidaknya bisa meringankan beban. Gak ngerepotin orang. Bener juga ya, Bu? Aras ingat dia harus mandiri. Dia tidak boleh bergantung lagi pada keluarganya. Mungkin dengan asuransi pemerintah ini bisa meringankan bebannya. Kalaupun ada apa-apa, setidaknya dia tidak akan sampai minta tolong pada keluarganya. Iya, Mas Aras, tolong dipertimbangkan deh. Ini kan juga untuk kebaikan kalian. Nanti juga kalian yang akan merasakannya kok. Saya sebagai orang tua hanya mengingatkan. Kalian kan jauh dari orang tua. Iya, Bu, terima kasih banyak. Nanti coba saya pertimbangkan dengan Naura. Kalau begitu saya permisi dulu.
Oh ya, cowok apa cewek nih anaknya? Belum kelihatan, Bu. Oh ya, masih kecil sih ya. Oke deh. Sehat-sehat ya Mbak Naura. Semoga selalu sehat Mbak Naura dan babinya. Makasih Bu Yuni. Setelah perbincangan itu, Aras dan Naura jadi terfikir untuk membuat asuransi kesehatan. Apa yang dibicarakan Bu Yuni tadi ada benarnya. Memang benar kalau semua ini untuk berjaga-jaga. Apalagi dia yang sekarang tidak memiliki banyak tabungan. Kayaknya bener deh, Kak. Kita bikin aja ya. Aku pernah dengar kalau pakai asuransi pemerintah itu pelayanannya dibedakan. Aku takut kamu tidak mendapatkan pelayanan yang baik nantinya. Agak juga, Kak. Para asisten rumah tangga kakak dulu juga banyak yang cerita kok. Mereka juga pakai asuransi milik pemerintah. Tapi pelayanannya sama bagusnya. Memang sih kamarnya tentu dibedakan menurut kelasnya. Tapi setidaknya ini bisa meringankan beban kakak sebagai kepala keluarga. Beneran, Rah? Aku beneran takut kamu tidak mendapatkan yang terbaik. Bener kita bukan orang kaya. Tapi untuk masalah ini, aku ingin kamu dan anak kita nanti bisa dirawat dengan baik. Insya Allah perawatan sama baiknya kok, Kak. Ya sudah. Kapan kita akan membuatnya? Hari ini juga bisa, Kak. Kita kan belum punya kakak, nanti minta tolong Bu Yuni untuk membuatkan. Beliau kan Bu RT. Oh ya. Ya sudah, nanti biar aku urus semuanya. Setidaknya satu beban kita terkurang ya. Kita bisa mikir yang lain. Nah benar, Kak. Kita harus pintar mengelola uang. Karena sekarang kita cuma berdua saja. Jauh dari orang tua. Iya, aku juga berusaha untuk tidak merepotkan orang. Jangan sampai kita minta bantuan mereka. Oh ya, tadi ada bungkusan dari siapa ya, Kak? Siapa lagi kalau bukan Arfan? Saudara kita yang tahu kita tinggal di sini kan hanya Arfan. Kakak mau nerima? Mau gimana lagi? Aku gak enak sama Bu Yuni. Masa iya aku nolak di depan beliau? Besar banget, Kak, plastiknya. Isinya susu ibu hamil, buah-buahan dan sembako. Kak Arfan baik ya? Masih peduli sama kita. Tapi aku terbebani, Ra, mencari tahu tempat tinggal Era, SH, dan Naura. Sudah kamu kirim semuanya? Tanya nyonya rumah di kediaman prasaja yaitu Novia. Dia menemui sopirnya dan memastikan apa yang dia kirim sudah tersampaikan semuanya. Sudahnya? Alhamdulillah. Walau aku tidak bisa menjenguk mereka, setidaknya aku bisa membantu memberikan nutrisi terbaik untuk menantu dan calon cucuku. Banyak sekali yang nyonya kirim. Iya gak apa-apa. Biar buat persediaan 1 bulan. Iyanya. Tadi saya titipkan ke Bu RT-nya. Ya sudah, dia bisa dipercaya. Ya, kalau Tuan Indra tahu bagaimana? Dia tidak akan tahu. Nyah. Maaf kalau saya lancang. Apa saya boleh tahu di mana anak saya tinggal? Neneng tiba-tiba mendekati Novia. Matanya berkaca-kaca. Sementara ini jangan ke sana dulu ya Mbak Neneng. Semakin banyak orang yang ke sana, suamiku akan tahu juga. Aku tidak mau Aras dan Naura merasa tidak nyaman. Dan akhirnya mereka pergi lagi. Kita yang akan pusing sendiri. Mencari keberadaan mereka lagi. Percaya sama aku. Aku akan membantu mereka. Tapi Nya, sekarang Naura sedang hamil. Saya ingin melihat keadaannya. Apa dia baik-baik saja? Nyonya tentu paham perasaan saya sebagai seorang ibu. Iya, saya paham, Mbak. Tapi jangan sekarang ya. Takut ketahuan sama suami saya. Ayah Naura yang tadinya sedang mencuci mobil, tergerak hatinya untuk ikut nimbrung juga. Melihat istrinya menangis di hadapan Novia, membuatnya ingin tahu ada apa sebenarnya. Dia pun sedikit menguping pembicaraan mereka. Maafnya, biarkan kami menengok Naura. Kami ini orang tua Naura. Selama ini kami hanya bisa menurut saja apa kata Tuan Indra. Tapi kami sudah berpisah dengannya 2 bulan. Kami juga sama rindunya seperti Nyonya merindukan Mas Aras. Tolongnya, izinkan kami bertemu Naura. Kami ingin tahu dia tinggal di mana. Ingin tahu bagaimana keadaannya. Novia merasa terenyuh dengan permohonan Kardun dan Neneng. Dia tahu bagaimana perasaan kedua orang tua Naura. Tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Pak Kardun, Bapak tahu bagaimana watak suami saya kan?
Saya melarang kalian bertemu dengan Naura karena takut dia akan marah pada kalian. Kalian harus percaya sama saya. Suatu hari nanti kalian pasti akan bisa bertemu dengan Naura. Saya juga baru sekali ke sana kok. Lebih sering nyuruh orang kalau mau bantu mereka. Semua ini menjaga agar Tuan jangan sampai tahu. Iyanya, kami paham. Baiknya, kami akan menahan rasa rindu kami. Maaf ya Pak Kardun. Nanti kalau waktunya pas, saya akan ajak kalian bertemu. Iyanya. Nyah, apa benar anak kami hamil? Iya, Pak. Dia hamil sebelum atau sesudah menikah dengan Mas Arash. Saya yakin sesudah, Pak. Kamu tenang aja. Semua yang menimpa mereka kan cuma fitnah. Fitnah yang sangat keji. Jadi gak mungkin mereka berzina sebelum menikah. Aras dan Naura pasti sudah saling sayang. Makanya Naura bisa hamil. Saya bersyukur kalau memang benar Naura hamil setelah menikah. Iya, kehamilan Naura patut kita syukuri. Akhirnya keluarga Prasaja akan memiliki penerus. Semoga saja laki-laki. Novia terlihat bahagia. Kardun dan Neneng sama-sama belum bisa tenang. Penjelasan Novia belum bisa menenangkan mereka. Mereka jadi ingin mencari sendiri di mana Naura tinggal. Semoga saja, Nyah. Kardun lalu melanjutkan lagi pekerjaannya. Kadang dia merasa sedih karena seperti tidak punya hak pada Naura. Padahal Naura adalah anak kandungnya. Tak banyak yang bisa dia lakukan. Bahkan protes sekalipun tidak akan bisa. Setelah jam kerjanya selesai, Kardun bicara empat mata dengan Neneng. Sebagai orang tua, sebenarnya mereka masih belum ikhlas jika nasib anaknya seperti ini. Anak perempuan satu-satunya yang selama ini selalu diajari akhlak yang baik, harus menikah dengan cara yang tidak baik seperti ini. 2 bulan sudah Naura pergi. Dan saat kabar kehamilan Naura sampai di telinga mereka, masih tidak ada jalan untuk bisa menemui anak tunggal mereka itu. Sepertinya aku akan minta bantuan pada Sabto. Bu, Bapak tidak bisa seperti ini terus. Iya, Pak. Ibu juga? Neneng mengusap air matanya. Bapak kangen pada Naura. Apa Tuan Muda Aras bisa menjaga Naura dengan baik ya? Entah, Pak. Tapi kalau Naura bisa hamil, berarti mereka sudah saling menerima satu sama lain. Tapi apa benar Naura hamil di dalam pernikahan? Bu, Ibu ragu kalau anak kita itu anak baik-baik. Gak mungkin dia berzina. Maaf, Pak. Ibu hanya khawatir Naura hamil di luar nikah. Nanti bagaimana dengan nasib anaknya? Bapak yakin apa yang menimpa Naura dan Aras adalah fitnah? Kalaupun sekarang Naura hamil, itu karena Aras sudah mencintainya. Dan mereka saling menginginkan. Sudah pasti anak itu ada di dalam pernikahan yang sah, Bu. Ya, Pak, Ibu juga berharap demikian. Kita sudah menanamkan nilai-nilai agama pada putri kita sejak kecil. Tidak mungkin dia melakukan hal yang dilarang agama. Iya, Pak. Neneng berderai air mata. Dia sangat merindukan anaknya. Kalau bukan karena perintah majikannya, dia akan menerima apapun keadaan Naura dan Aras. Nanti Bapak akan paksa Sabto untuk bicara. Bapak akan paksa dia untuk mengatakan di mana Naura dan Aras tinggal. Kalau gagal gimana, Pak? Aku yakin Sabto akan bicara. Tenang saja, Bu. Iya, Pak. Ibu berdoa semoga Bapak berhasil membujuk Sabto. Malam harinya saat keluarga Indraguna Prasaja sudah pada tidur, Kardun akan berusaha menanyakan tentang keberadaan Naura pada Sabto. Supir pribadi dan orang kepercayaan Novia yang tahu di mana alamat Naura saat ini. Dia harus memastikan dulu tidak ada yang menguping pembicaraannya nanti. Apalagi tuan besarnya punya banyak asisten rumah tangga di kediaman itu. Ti, boleh aku tanya sesuatu sama kamu? Tanya Kardun setelah memastikan tidak ada orang lain di situ selain dia dan Sabto. Tanya apa, Dan? Kamu tahu kan di mana Naura dan Tuan Muda Aras sekarang berada? Tolong kasih tahu aku di mana tempat tinggal mereka, Ti. Waduh, aku gak bisa, Dan. Tadi kamu dengar sendiri kan Nyonya Novia bilang apa? Belum saatnya kamu tahu di mana Naura dan Tuan Muda Aras berada. Semakin banyak yang tahu, mereka akan semakin tidak nyaman nantinya. Ti, kamu tahu aku ini siapa kan? Aku ini bapaknya Naura. Bapak kandung, Ti. Masa aku gak boleh tahu di mana anakku?
Coba kalau kamu jadi aku, gimana perasaanmu dipisahkan dari anak satu-satunya? Iya, dan aku ngerti. Tapi gimana? Nyonya Novia udah pesan begitu. Kalau aku ngasih tahu, aku bisa dipecat dan anak biniku mau makan apa kalau aku gak kerja? Cici, kamu kejam banget sama aku. Saat kamu susah, aku berusaha bantu kamu. Tapi saat aku susah begini karena anakku, kenapa kamu gak mau bantu? Tega kamu, teman macam apa kamu ini? Semoga aja kamu gak dapat karma suatu saat anakmu juga akan mengalami hal yang sama seperti anakku. Jangan begitu, Dan. Kamu kok malah doain yang jelek-jelek? Kamu yang bikin aku doain jelek, Suara Naura. Sabto akhirnya mau bicara setelah didesak terus oleh Kardun. Semua ini karena hutang budinya pada Kardun selama ini. Memang benar kalau setiap dia kesusahan, Kardun selalu membantunya. Dan sekarang, sudah saatnya dia membalas hutang budi tersebut. Berbekal alamat yang sudah diberikan Sabto, Kardun nekat akan mencari Naura dan Aras keesokan harinya. Mau kemana sih Mbak Neneng? Kok tumben perginya berduaan sama Pak Kardun? Tanya Novia setelah Neneng dan Kardun meminta izin tidak bekerja hari ini. Ini penting, Nyonya. Saudara kami di Tangerang ada yang menikahkan anaknya. Kami harus datang. Jawab Neneng. Harusnya juga sama Naura, Nyah. Tapi Nyonya tidak mengizinkan kami menemui anak kami sendiri. Ucap Kardun dengan nada ketus. Dia tidak peduli dengan tanggapan Novia. Karena hatinya sangat kecewa dengan Indra dan Novia. Maaf ya Pak Kardun. Saya janji akan bawa kalian ke tempat Naura. Tapi jangan sekarang. Kalian tahu kan apa akibatnya kalau suami saya sampai tahu. Saya pasti akan dilarang memberi bantuan pada Naura dan Arash. Jadi sabar dulu ya Mbak, Pak. Iya, yah. Kami memang orang kecil. Pendapat kami tidak pernah kalian dengarkan. Harusnya dulu saya tidak setuju dengan pernikahan mereka. Harusnya saya pergi saja dari sini bersama anak dan istri saya. Daripada saya dipisahkan dari anak saya seperti ini. Ayo Bu, kita pergi. Kita tidak usah berharap lagi dengan keluarga ini. Pak Kardun maafkan saya dan suami saya. Ucap Novia dengan penuh penyesalan. Dia tidak pernah melihat Kardun sekecewa ini. Memang benar apa yang dikatakan Kardun. Selama ini Indra tidak pernah mendengarkan pendapatnya. Dan memutuskan segalanya sepihak. Ayo Bu, kita pergi. Nanti keburu siang. Biar diantar Sabtu aja ya Pak. Ucap Novia. Tidak perlu Nyonya. Kami masih bisa pergi sendiri. Selagi masih ada angkot dan bus. Sudah cukup buat kami. Kardun menarik tangan Neneng keluar dari rumah Novia. Novia hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan Kardun. Karena dia sadar. Ini memang kesalahannya. Tapi dia tidak mau mengambil resiko. Kardun dan Neneng akhirnya keluar dari rumah kediaman Prasaja. Mereka akan mencari bus yang akan membawa mereka ke daerah Cikarang. Lumayan jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. Sabto sudah mengajari Kardun bagaimana cara bisa sampai ke rumah kontrakan Naura. Mereka nanti akan berganti ojek untuk bisa sampai di rumah kontrakan Naura dan Arash. Alhamdulillah dapat bus juga. Bisa duduk juga. Iya Pak. Kenapa gak pakai bus Trans saja Pak? Katanya lebih enak dan murah. Lebih enak tapi ribet Bu. Bapak gak tahu jalurnya. Malah nyasar. Sudah pakai bus Kopaja aja. Tadi kata Sabto begitu. Bapak ikut aja. Ya sudah Pak. Yang penting kita bisa sampai di rumah kontrakan Naura segera. Ibu tidak sabar ingin bertemu anak kita Pak. Bagaimana keadaannya sekarang ya Pak? Sebentar lagi kita mau punya cucu Pak. Bapak sebenarnya tidak senang dengan kehamilan Naura ini Bu. Karena anak itu akan tertekan nantinya. Ibu tahu kan bagaimana watak Tuan Indra? Beliau memang baik. Tapi otoriter. Segala apa yang menjadi keputusannya harus dituruti. Sudahlah Pak. Bagaimanapun juga beliau yang memberi kita pekerjaan. Dari kita yang dulu masih single, sampai akhirnya cinlok dan menikah, punya anak.
Kita masih diperbolehkan bekerja dan tinggal di sana. Bapak menghormati Tuan Indra, Bu, sangat. Tapi untuk masalah Naura ini, entah kenapa Bapak lama-lama tidak terima dengan perilaku Tuan Indra. Bapak sakit hati, Bu. Sudah, Pak. Kita ikhlas saja. Lebih baik kita berdoa semoga kelak kebenaran itu akan terungkap. Naura dan Mas Aras bisa kembali ke rumah Tuan Indra. Dan kita bisa berkumpul lagi. Kalau Bapak sudah bertemu Naura, Bapak jadi malas kembali ke rumah Tuan Indra. Lah terus Bapak mau kerja apa? Mau jadi beban Mas Aras dan Naura? Jangan, Pak. Sementara ini yang penting kita tahu anak kita di mana dulu. Nanti kalau Sabtu pas disuruh Bu Novia kirim bantuan, kita nitip sekalian aja. Anak kita jangan sampai kekurangan, Pak. Dan caranya ya kita harus tetap kerja di rumah Tuan Indra. Pakai akal sehat, Pak. Jangan kebawa emosi. Tumben Ibu pintar. Lo Ibu emang pintar dari dulu, Pak. Hanya nasibnya aja gak beruntung. Buktinya Naura juga pintar kayak Ibu. Wes. Kalau dipuji tambah melambung tinggi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya Kardun dan Neneng sampai juga di Cikarang Utara. Mereka lalu mencari pangkalan ojek depan Gang Rajungan yang dimaksud Sabtu. Dan akhirnya ketemu. Ojek, Bang. Ucap Kardun memanggil tukang ojek yang sedang asyik main catur. Oh ya, Bos. Sebentar. Saya bukan Bos. Kardun paling sebal kalau ada orang yang memanggilnya Bos. Ucapan adalah doa, Bos. Siapa tahu bentar lagi jadi Bos. Ami Indah. Bang anterin ke Jalan Rajungan 5 ya. Dekat rumah ketuanya pokoknya. Oh, rumahnya Pak Teddy dan Bu Yuni? Gak taulah, Bang. Saya lagi nyari kontrakan. Katanya dekat rumah ketua RT, tapi saya gak tahu siapa namanya. Ya, kalau Rajungan 5 memang itu, Bos. Ayo naik. Saya antar. Lah istri saya. Itu biar teman saya aja yang bawa, Bos. Ya deh. Setelah mendapat ojek, Kardun dan Neneng diantar ke Rajungan ke-5. Seperti kata Sabtu, patokannya adalah rumah ketua RT. Dan sampai di sana dia akan mencari rumah dengan cat pagar warna coklat dan ada spanduk mil level. Makasih, Bang. Ucap Kardun setelah membayar ojek. Seperti kata Sabtu, jangan sampai ketua RT itu tahu kalau dia mencari Naura dan Aras. Karena ketua RT itu adalah orang kepercayaannya Novia. Jangan sampai yang punya rumah tahu ya, Pak. Bisik Neneng. Iya. Bu, ayo cepat. Kita cari rumahnya. Katanya gak jauh dari rumah ketua RT, dan ada spanduk mil level pedas. Kayaknya itu tuh, Pak. Neneng menunjuk rumah yang depannya ada spanduk mil level. Dirinya sudah sangat tidak sabar ingin segera bertemu putrinya. Dia tersenyum bahagia. Karena sebentar lagi kerinduannya terobati. Ya, Bu, kayaknya ini. Coba kita pura-pura beli. Kalau bukan Naura dan setidaknya kita bisa pura-pura beli es atau Mia. Ya, Pak. Tapi perasaan Ibu yakin memang ini rumahnya, Pak. Assalamualaikum. Beli. Kardun pura-pura menjadi pembeli agar dirinya tidak malu kalau salah rumah. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Alhamdulillah, Pak. Itu suara Naura, Pak. Ya Allah, akhirnya kita mau ketemu anak kita, Pak. Neneng terlihat sangat sumringah karena dia mendengar suara Naura dari dalam rumah. Bertemu kedua orang tua. Bapak, Ibu. Naura spontan berlari saat dia melihat kedua orang tuanya ada di depan rumah kontrakannya. Sempat mencubit tangannya karena ragu ini mimpi apa bukan. Naura? Neneng terlihat sumringah saat melihat Naura. Dan kini mereka saling berpelukan. Ibu, aku kangen, Bu. Naura memeluk Neneng terlebih dahulu. Bapak juga kangen, Rah, kenapa hanya Ibu yang dipeluk? Gerutu Kardun yang berdiri di sebelah mereka. Oh ya, Pak. Maaf. Aku juga kangen sama Bapak. Tapi lebih kangen sama Ibu. Ya. Nggak, Pak. Bercanda. Naura mencium tangan Kardun lalu juga memeluknya. Rah,
kita ngobrol di dalam aja ya. Takut ada orang yang melihat. Iya, Pak. Emang siapa, Pak? Sudah, ayo ke dalam saja. Naura mempersilakan kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah kontrakan sederhananya. Dia tampak sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu setelah sekian lama. Pak, Bu aku bikinin minum dulu ya. Naura hendak pergi ke dapur, tapi dicegah oleh Kardun. Ra, nanti saja. Sudah kamu duduk sini temani bapak dan ibu. Kami hanya ingin bertemu kamu saja, Ra. Gak apa-apa, Pak. Bapak dan ibu pasti lelah. Soalnya kan kontrakanku jauh dari rumah Tuan Indra. Sebentar ya. Naura memaksa tetap membuatkan minum untuk kedua orang tuanya. Kardun dan Neneng akhirnya mengalah. Mereka membiarkan Naura membuat minum untuk mereka. Setelah beberapa saat akhirnya Naura kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa 2 gelas teh hangat. Betapa terenyuh hati Kardun dan Neneng saat melihat Naura membawa 2 gelas yang tidak sama. Juga tidak dibawa dengan nampan, melainkan hanya piring. Neneng seketika menangis melihat keterbatasan yang anaknya hadapi saat ini. Saudara, kamu jangan repot-repot. Gak apa-apa, Pak. Maaf ya, Pak. Aku cuma punya gelas begini. Ini juga dikasih sama yang punya kontrakan, Pak. Ayo, Pak, Budi minum. Mumpung masih anget. Iya, Ra, makasih ya. Kamu jadi repot karena ada bapak dan ibu. Tidak, Pak. Oh ya, kalian belum bilang kok kalian bisa ke sini. Pasti Mas Arfan yang bilang ya? Arfan? Kardun dan Neneng saling pandang. Mereka tidak menyangka kalau Arfan juga tahu keberadaan Naura dan Aras. Iya, Mas Arfan. Dia kan pernah ke sini, Pak. Katanya nyuruh orang buat cari kami. Dan akhirnya ketemu. Iya, Ra, dia yang bilang ke Bapak. Ucap Kardun berbohong. Kebetulan ada alasan. Karena dia sendiri tidak mungkin bicara kalau dia ke sini karena diberitahu oleh Sabtu. Sedangkan selama ini Naura dan Aras pun tidak tahu perilah Sabtu. Oh gitu ya? Tapi Tuan Indra tidak tahu kan, Pak? Apa Mas Arfan bilang ke Tuan Indra? Tidak, Ra, beliau tidak tahu. Kamu tenang aja. Cuma kami yang dikasih tahu Mas Arfan. Oh ya, di mana Mas Aras? Mas Aras sedang ngojek, Pak. Tadi juga nganter pesanan basreng. Mas Aras ngojek? Iya, Pak. Karena cuma ini yang bisa dia lakukan sementara ini. Alhamdulillah dapat motor pinjaman dari yang punya kontrakan. Masya Allah orangnya baik banget, Pak. Alhamdulillah kamu bertemu dengan orang baik, Yara. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalian jualan basreng juga? Iya, Pak. Mas Aras ingin punya usaha. Nyoba jualan basreng buat nambah-nambah penghasilan. Kalian hidup susah, Yara? Maafin Bapak ya. Bapak tidak bisa membelamu dari Tuan Indra. Sudahlah, Pak. Semua sudah terjadi. Dan aku sekarang ikhlas dengan semua yang terjadi. Mas Aras juga baik kok, Pak. Mas Aras sangat bertanggung jawab. Alhamdulillah padahal Aras dulu bandel banget. Tapi ternyata dia bisa jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Tuan Indra pasti menyesal sudah mengusir anaknya dan percaya pada orang yang memfitnah. Kami ikhlas kok, Pak. Memang jalannya sudah begini. Naura sedih karena ternyata Indra bersikap benar. Semua terbukti dari kehamilannya. Kamu sudah hamil, Ra? Tanya Kardun yang pura-pura tidak tahu. Semua harus dia simpan agar tidak ketahuan oleh Naura. Sudah, Pak. Mata Naura berkaca-kaca. Dia sedih karena tidak bisa menceritakan semuanya. Dia takut membuat kedua orang tuanya kecewa. Alhamdulillah akhirnya kamu hamil anak Aras, Yara. Kalian sudah saling mencintai kan? Iya, Pak. Jawab Naura ragu-ragu. Karena sampai saat ini pun Naura belum tahu bagaimana perasaan Aras padanya. Bapak dan Ibu senang mendengarnya, Ra. Sebentar lagi kamu akan kasih cucu buat kami. Tapi... Neneng tiba-tiba terlihat sedih. Kenapa, Bu? Kok Ibu sedih? Tapi Ibu tidak bisa menjagamu, Ra. Ibu tidak bisa membantumu selama kamu hamil. Bu, tidak apa-apa. Ibu tidak usah sedih.
Bisa bertemu bapak dan ibu seperti ini saja aku udah seneng banget. Ibu tidak usah khawatir. Mas Aras menjagaku dengan baik, Bu. Aku hanya minta doa dari bapak dan ibu. Setiap hari kami doain kamu, Rah. Berdoa agar hidupmu bisa bahagia. Kasihan kamu, Rah. Dari kecil sampai sekarang gak pernah ngerasain hidup senang. Itu yang ibu sesalkan, Rah. Bu, aku gak pernah merasa seperti itu. Meski kita tidak hidup mewah, tapi aku selalu bahagia menjadi anak bapak dan ibu. Air mata Naura tumpah saat mengatakan itu. Sudah-sudah. Kita kesini itu untuk melepas rindu, Bu. Jangan bikin Naura nangis. Kita harus bahagia karena bisa bertemu dengan Naura. Ucap Kardun. Iya maaf ya, Ra. Ibu jadi bikin kamu nangis ya. Neneng mengusap air matanya lalu tersenyum pada putrinya. Enggak, Bu. Oh ya, aku telepon ke Aras dulu ya, Pak. Bu, semoga Kak Aras bisa pulang sebentar. Biasanya kalau pulang jam berapa, Ra? Jam 8 malam, Pak. Bentar ya, Pak. Baru saja Naura berdiri mau mengambil ponsel, tapi Kardun melarangnya. Ra, jangan. Biarkan suamimu bekerja. Jangan ganggu dia. Kasihan Mas Aras kalau harus pulang dulu di tengah hari begini. Nanti malah bolak-balik. Jangan ya. Tapi Mas Aras pasti akan nyalahin aku kalau sampai tidak memberitahunya, Pak. Gak akan, Ra. Dia pasti mengerti. Bilang aja Bapak yang nyuruh. Biarkan dia fokus mencari nafkah. Iya, Pak. Ya sudah, aku gak usah telepon ke Aras. Oh ya, Pak. Bapak dan Ibu mau makan tidak? Mau nyobain daganganku? Mie level, Pak. Ra, kamu ini sedang hamil. Sudah jangan capek-capek. Bapak dan Ibu itu sudah bertemu kamu saja, sudah sangat bahagia. Setelah 2 bulan lebih tidak bertemu. Melihat kamu sehat, tambah gemuk, bahagia, sudah bikin Bapak dan Ibu senang. Ya kan, Pak? Ya, Bu, benar. Maaf ya, Pak, Bu, aku sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Ini semua salahku. Andai saja aku bisa lebih menjaga diriku. Ra, kamu dan Aras itu difitnah. Bapak yakin itu. Bapak paham seperti apa anak Bapak. Kamu tidak mungkin melakukan hal hina seperti itu. Bapak. Naura tak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Kardun membuatnya semakin kecewa dengan dirinya sendiri. Nyatanya dia sudah hamil di luar nikah. Dan itu tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Kamu nyaman tinggal di sini, Ra? Tanya Kardun mengalihkan. Dia tidak mau melihat anaknya sedih. Alhamdulillah nyaman, Pak. Bapak cuma bisa doain kamu supaya rumah tanggamu bahagia. Meski diawali hal yang tidak baik. Tapi yang penting nanti ke depannya gimana? Kalian kan gak salah. Pasti Allah akan bantu menaikkan derajat kalian. Insya Allah kelak kalian akan sukses. Amin. Makasih doanya, Pak. Naura terharu akan kebaikan kedua orang tuanya. Dia senang akhirnya dapat doa dari mereka. Berharap memang kelak dia dan Aras bisa sukses. Jangan lupa komentar dan ulasannya ya, Kak. Ulasan itu yang ada di depannya, Kak. Yang di sinopsisnya. Makasih, Kak. Mohon doa untuk semua pembaca. Anak saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Minta doanya agar dia cepat sehat dan bisa segera pulang. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Menantu terbaik. 5 jam berada di rumah kontrakan